welcome back to Question and Answer with Putri Bali Design. Sudah hari Rabu lagi nih, artinya Putri Bali Design akan menjawab pertanyaan teman-teman. Eh, Gimana sih? Ada yang nanya gimana sih caranya untuk bertanya ke Putri Bali Design dan akan dijawab di live Instagramnya setiap hari Rabu dan bisa berinteraksi langsung secara gratis di Putri Bali Design. Gimana sih caranya? Nah, caranya tuh gampang, silakan aja DM ke Instagramnya Putri Bali Design. Nah, tulis aja di situ ruangan apa yang mau diubah dan jangan lupa fotonya dan atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nah, di situ tulis aja ruangan apa yang mau direnov atau dirubah dan kebutuhannya apa aja untuk di ruangan itu dan jangan lupa lampirkan fotonya agar kita lebih jelas untuk menjawabnya. Nah, kalau sudah bertanya jangan lupa join di live IG kami setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan supaya dapat berinteraksi langsung dengan Putri Bali Design, jadi bisa berkonsultasi secara gratis, free, kayak dimintain apa-apa. Tapi kalau tidak bisa join live IG-nya Putri Bali Design setiap hari Rabu, silakan aja cek dan subscribe YouTube channelnya Putri Bali Design. Nah, please subscribe and YouTube-nya Putri Bali Design karena kita akan update setiap minggunya gitu. Jadi yang ketinggalan di live IG-nya Putri Bali Design bisa lihat di YouTube channelnya Putri Bali Design. Oke, nah jadi teman-teman yang punya masalah arsitektur dan interior rumahnya, mungkin ada yang bosen sama suasana kamar tidur, tapi bingung mau diapain, atau yang punya restoran mungkin. Ini kan udah mau masuk era new normal ya. Banyak kan orang suka yang dine in di outdoor. Nah, gimana sih caranya merenovasi restoran menjadi ada ruangan outdoornya, tapi juga berjaga jarak gitu. Karena kan kita juga harus duduknya berjauhan ya. Nah, tanyain aja ke Putri Bali Design, sorry. Atau kantornya mungkin supaya bisa bekerja karyawan masuk tapi dengan protokol kesehatan sekarang gimana ya caranya bagusnya, tanyain juga aja ke Putri Bali Design ya. Nanti akan kami tunggu pertanyaannya paling lambat hari Sabtu untuk kami jawab setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah seperti sekarang gitu. Oke, halo. Halo Tante Milmo. Halo sayang katanya. Terima kasih Tante udah join. Halo Y_P juga sudah join. Thank you. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai inspirasi desain kamar anak. Ternyata banyak banget ya dari awal kita question and answer ini sampai sekarang itu hampir setiap minggu ada pertanyaan mengenai kamar anak. Pertanyaan mengenai kamar anak. Nah, jadi kita akan menjawab pertanyaan teman kita mengenai kamar anak dan akan membahas kamar-kamar anak yang sudah didesain oleh Putri Bali Design. Nah, yang akan menjawab dan membahas adalah masih sama kok seperti minggu lalu. Ibu arsitek kita, Christine. Kita tunggu ya. Ya, ini dia, Christine. Halo, Mbak. Halo, ketemu lagi setiap hari Rabu. Iya. Oke, Tin, ini sekali lagi nih kita menjawab pertanyaan mengenai kamar anak nih. Dari awal Q&A kita pertanyaannya banyak banget ya tentang kamar anak ya. Banyak banget nih dari awal. Banyak banget. Udah berapa episode ya kamar anak terus. Benar, hampir setiap minggu kita kedapatan pertanyaan tentang kamar Iya. anak. Nah, jadi hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan mengenai kamar anak dan kita akan membahas A to Z tentang kamar anak gitu ya. Dan juga kita nanti kasih lihat juga desain-desain kamar anak yang sudah Putri Bali Design buat ya. Ini saya tulis dulu topiknya ya. Iya. Ternyata ini banyak Mbak Dian banget lagi Mbak Dian lagi di kantor lagi ya? Iya nih hari ini di kantornya
Putri Bali Design yang di Jakarta, di Jalan Darmawangsa Raya. Oh, iya, iya, iya. Hari ini lengkap nih, soalnya eh, lagi nggak ke proyek Bogor. Oh, Heeh. kenapa Mbak? Besok jadwalnya. Oh gitu. Jadwalnya Tadi besok udah. tante Mili itu tadi ya yang Iya, kemarin. benar. Halo tante, Yang tante soal lemari Mili. perhiasan. Ah iya iya iya. Perhiasannya banyak banget. Biasa perempuan. Gitu. Halo, terima kasih nih yang udah join. Ada klub jam 9 ID, ada Risa Tiawan juga. Oke, nah Tin, kita mau apa namanya, mau bahas kamar anak nih ya, mau jawab pertanyaan dulu sebenarnya. Ini pertanyaannya Dewi. Dewi udah join tadi ya, Dewi udah lihat Oh dari Mbak Dewi. dia ngomong gitu. Nah, kita jawab pertanyaannya Dewi dulu ya. Kalau gitu keburu dia nanti sibuk dengan hal yang lain. Dewi, kita mulai ya pertanyaannya. Nah, gini dia desain kamar anaknya. Jadi Dewi ini punya 2 anak perempuan, kelas 4 SD dan kelas 1 SD. Nah, dia mau sekamar nih anaknya, mau sekamar. Jadi dia mau meredesain kamar, ukurannya 2,5 kali 3. Nah, yang ditanyakan adalah tata letak penempatan lemari itu gimana? Terus meja belajar, tempat tidur, dan aksesoris yang cocok untuk dinding dan meja tuh apa? Sama itu kan ada meja belajar ya di bawah tuh. Nah, dia juga mau ganti. Terus dia bilang modelnya apa ya yang bagus untuk bisa belajar berduaan gitu. Oke. Gitu sih. Ini ini compact banget ya kamarnya Mbak Dewi nih. Kalau misalnya dilihat dari fotonya itu uh, tempat tidurnya kan atas bawah gitu ya, jadi kayak digeser gitu kayaknya ya, ditarik ya yang bawah gitu. Kayaknya gitu. Nah, Biar rapi kalau dan minimalis tuh katanya Dewi. ya kalau misalnya dari tata letaknya sih yang udah ada di kamar anaknya Mbak Dewi sekarang ini udah oke tuh gitu, karena kan dia sangat compact ya, jadi kalau misalnya buka pintu langsung masuk meja belajar gitu, terus habis itu di situ ada langsung kelihatan tempat tidurnya, karena tempat tidur di situ pasti adalah tempat yang paling possible gitu ya untuk diletakkan tempat tidur model yang ditarik gitu, karena kalau misalnya dia memanjang ke arah jendela gitu pasti akan sedikit ya. Tuh akan sedikit yang space-nya space-nya pasti akan ada sisa sedikit gitu walaupun misalnya memang bisa dimanfaatkan, tapi kan kalau ini sih sampai sekarang ini pasti yang paling possible lah gitu, paling enak gitu dengan segala macam ini ya apa namanya pernak-perniknya gitu. Cuma kalau misalnya memang mau meredesain semuanya, ini kan 2,5 kali 3 nih untuk dua anak lagi ya gitu. Nah ini memang kalau misalnya supaya desainnya minimalis gitu ya, paling enak itu kita buatkan tempat penyimpanan yang nempel di dinding gitu, jadi dia sangat bisa terlihat rapi gitu kan, terus habis itu space-nya juga lebih enak gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari kamarnya Mbak Dewi ini, kamar anaknya Mbak Dewi ini, mungkin yang paling possible kalau misalnya mau di redesign itu supaya bisa tempatnya jadi lebih luas juga, ada pemilihan supaya dia dapat dua bed atas bawah gitu, jadi pakai bunk bed, jadi dia atas dan bawah gitu. Kalau bunk bed kan dia pasti ada atas dan bawah gitu ya. Jadi
nggak di apa digeser-geser gitu. Jadi mungkin yang Ya. anak kelas 4 bisa naik ke atas, yang kelas 1 Ya. mungkin masih bisa di bawah gitu. Karena kan Ya. mungkin untuk keseimbangannya anak yang kelas 4 pasti kan lebih bisa gitu kan. Nah, Ya. terus kita bisa meletakkan tempat meja belajar. Meja belajar itu di dekat jendela gitu, karena kalau di dekat jendela dia pasti lebih enak gitu. Sebentar ya. Jadi lebih enak. Jadi kan lemari kita baju tuh pindah ya. lemari baju bisa tetap di situ gitu. Oke. Tapi kita buatkan ini kan kita mau meredesain ya. Jadi kita Ya. bongkar semuanya gitu. Oke. Jadi kira-kira Nah. kayak gini Mbak. Ini aku udah sketch cepat. Ini denahnya ya. Ya. Ini kan Ini pintu masuk. pintu Oke. masuk, terus habis itu nih jendela gitu. Jadi kalau misalnya mau meredesain ini meja belajarnya kita taruh di sini, jadi sekalian Ya. bisa ngelihat keluar gitu. Jadi pencahayaannya kalaupun nggak dia sedang tidak menggunakan laptop gitu, dia tetap bisa enak gitu cahayanya masuk gitu. Oke. Gitu. Nah, terus di tunggu sini dulu deh, Tin. Tunggu dulu, Tin. Ini ada yang bilang signalnya jelek. Kenapa ya? Signalnya putus-putus ya? Halo? Enggak kan ya? Enggak ya? Sinyalnya Enggak, oke. Oke. Sinyalnya Oke. oke ya? Oke. Terus habis itu di sini lemarinya gitu. Jadi kita nggak pakai lemari yang Oke. udah ada. Jadi kita bikin lemari di sini yang fix gitu. Iya. Nah, terus di sini bunk bednya, jadi atas sama bawah gitu. Nah, di sini apa namanya? Meja belajarnya. Meja belajarnya gitu. Jadi dia bisa sangat compact juga gitu. Jadi kalau misalnya aku perspektif ya, Tuh. Sebentar mulai ya. deh. Christine udah mulai sketch nih. kalau misalnya mau gitu kan Heeh. paling enak ditentukan dulu temanya mau apa nih gitu. Kan sekalian nih ceritanya desain ulang gitu kan. Oke. Nah, Tadi temanya Dewi bilang, Dewi tadi bilangnya maunya rapi dan minimalis gitu ya. Kalau rapi dan minimalis tuh sebentar. Berarti Nah, ya ini- nggak mau terlalu banyak Ah, macam-macam ya. nah, ini bisa nih kursinya di sini kan. Iya Bentar Dewi ya. benar, berarti tempat tidur posisinya tukeran dengan lemari. Coba ntar Ya. nih, Christine sketch dulu ya Dewi ya. Sebentar. Nah, ini kalau misalnya mau, ini kira-kira perspektifnya gini. Oke. Jadi, Heeh. ini kalau ngelihat, ini kita ngelihat bagian ini ya, Meja belajar. bagian Meja ini. belajar dan lemari ya. Ya. Jadi Oke. ini jendelanya. Bentar. Ini jendelanya. Gitu kan, ini jendelanya. Nah, terus habis itu nih, jadi kursinya ngadep ke jendela tuh gitu. Jadi kalau misalnya Oke. kita buka laptop kan dia nggak silau juga layar laptopnya Ya, gitu. betul. Dan Oke. kalau misalnya dia sedang tidak pakai laptop, dia lagi nulis atau apa gitu, Ya. dia bisa cahayanya juga bisa maksimal di situ untuk belajar gitu. Oke. Jadi dia nggak membelakangi cahaya yang masuk gitu. Nah, Ya. terus di sini kalau misalnya lihat denahnya, nah Ya. ini bisa kita manfaatkan segini gitu kan. Nah, ini bisa untuk rak buku gitu. Jadi, Oh, di ini pojok kalau- ya. Di pojok Ya. ini. Jadi kita bisa taruh buku-buku di sini gitu. Oke. Ini buku-buku atau lampu juga bisa gitu kan. Ya. Nah, terus ini lemarinya, lemarinya bisa geser gitu kan, atau Oke, pintunya digeser. pintunya digeser. Nah, ini drawer gitu. Jadi ini fix Oke. gitu. Fix furniture gitu. Jadi diukur dulu ruangannya, terus habis itu didesain gitu kan, digambar, terus habis itu dibuatin sesuai ukuran gitu. Jadi Gitu Nah, Dewi. Jadi gitu. itu custom ya. custom gitu kan, desain. Nah, ini drawernya gitu kan. Terus habis itu nih bisa buat
apa namanya, kaca gitu, apa cermin maksudnya, Oke, cermin cermin. di sini gitu. Terus atau mungkin Ya. ini bisa Kalau full untuk body, buku-buku, kalau full untuk body buku-buku di pojok itu, di pojok di semua pojok berarti itu ya bisa, buku-bukunya. bisa gitu kan. Atau mungkin ini bisa bisa dihias gitu Mbak. Jadi misalnya ini Oh, misalnya oke. warnanya putih, terus habis itu di sini Ya. yang ini pakai warna lain gitu. Ini Mm. cermin gitu, yang ini cermin. Oh, oke. Gitu. Jadi dia ada permainan gitu di sini Permainan warna gitu. ya. Permainan Oke. warna gitu. Nah, terus kalau untuk buku-buku yang lain bisa di Ya. sini dikasih kayak apa namanya, eh apa ya, kayak misalnya bukan hambalan Rak. ya, tapi kayak lemari, rak tapi bisa movable gitu di sini. Jadi Oke. untuk naruh Heeh. apa namanya, buku-buku yang lagi dibaca gitu, atau yang sering Oke. dibaca gitu. Di situ Itu juga di bisa itu di gitu. balik pintu atau di sebelah pintu ya? Di sebelah pintu gitu Oke, sebelah gitu. pintu. Oke. Nah, jadi ini benar-benar bisa maksimal di sini gitu. Jadi ini tempat tidurnya tuh atas bawah ya. Kan kebayang ya, Oke. Jadi tempat tempat tidur yang tidurnya yang geser dari bawah ya. Di bawah bisa bukan. digeser. Oh, bukan. Ini tempat tidur yang bunk bed gitu Mbak. Jadi dia tingkat atas bawah gitu. Oh, bang bed. Oke. Jadi kalau misalnya, soalnya kalau misalnya tempat tidur Geser. yang geser di tempat di yang aku gambar sekarang ini, dia nggak bisa dibuka karena karena dia kan Space-nya ya? space-nya kena pintu dia gitu. Jadi Oke, oke. bentar ya, kalau misalnya dari tampak samping gimana ya? Ini Gitu. bentar. Dewi, kira-kira jadi gitu ya tadi meja belajar dan lemarinya di posisi yang jendela nih. Jadi tempat tidurnya yang pindah, lemari pakaian juga Gitu. bergeser. Dan belajarnya menghadap ke jendela. Ke jendela. Jadi cahaya yang dari luar itu Cahaya, bisa masuk maksimal gitu. Maksimal, dan kalau pakai laptop jadi nggak mantul ya. Anak sekarang kan pakai laptop ya. Iya. Sekarang kan semua pada Online. belajarnya pakai online ya. Gitu, gitu. Dan kita kan kalau misalnya kerja sambil ngelihat luar kan pasti lebih enak ya, karena kan Lebih lebih enak. fresh gitu. Ya. Sebentar. Ini kalau Oh, katanya siap Kak, sudah di capture tadi fotonya. nanti bisa dikirim kalau Nanti misalnya dikirim mau. Kak. Gitu. Ini kalau misalnya ini kita lihat dari sini, Ya. dari sini, ini bunk bed gitu. Jadi ini tangga ke atas gitu kan, Mm-mm. tangga ke atas. Ini tempat Tangga tidur ke yang di atas. atas. Ini tempat Oke. tidur yang di bawah gitu. Oke, Nah, terus iya, ini meja belajarnya, ini Meja jendelanya belajar. di sini gitu. Terus ini ini kursinya gitu. Ini jendelanya di sini gitu. Nah, Oke. gitu. Ini atas bawah gitu. Jadi mungkin yang kelas 4 SD di atas, yang Ya, kelas si 1 kakak ada di bawah. atas. Ade di bawah. Gitu. Ade di bawah Oke. gitu. Atau kalau bunk bed kan dia masih bisa yang ada di atas. Jadi yang di bawahnya tuh ada kolongnya Ya. gitu kan. Ya, Jadi kayak tempat tidur biasa gitu. Nah, ya. bawahnya ini bisa diisi laci gitu kan gitu. Oh, oke. Jadi bisa dipakai buat nyimpen apa Buat ya, simpen selimut, spray, mungkin spray, selimut. spraynya anak-anak gitu. Ya. Gitu jadinya dia bisa maksimal tuh ruang di dalam gitu. Ya. Gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya mau bagus, ditentukan dulu desainnya maunya gimana. Jadi kayak misalnya maunya temanya minimalis gitu ya, berarti enaknya tuh pakainya putih gitu. Jadi kalau misalnya ini kan ruangannya kecil nih, 2,5 kali 3 gitu kan. Kalau misalnya dia putih, dominan putih, dia pasti akan kelihatan lebih luas tuh gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia kalau misalnya dia semua putih nih, nah ini Ya. untuk warna bisa
cushionnya si Mm-mm. kursi Kursi meja atau belajar. kursi meja belajar, terus atau bisa di spraynya Spraynya. anak-anak gitu, Kasur, atau di ya. cushionnya anak-anak juga bisa gitu. Tapi yang Oke. lain udah putihin aja gitu, kayak lemari, Oke. terus dipannya anak-anak gitu, dipan Ya. kasurnya anak-anak itu diputihin aja, catnya juga diputihin gitu. Nanti Oke. aksen-aksen warnanya bisa dari apa namanya, spray gitu, atau mungkin Oke. juga ada lampu di pojok sini gitu kan juga bisa gitu. Ya. Atau mau lampunya yang nempel di tembok gitu kan. Kalau misalnya nempel Ya. di tembok kan bisa movable, dia bisa digeser-geser gitu, bisa juga gitu. Nanti di tembok sisi sebelah sini Mm-mm. itu mungkin mau digantungin foto, frame Di foto tembok gitu di sebelah sini. tempat tidur ya? Di Sisi oke, meja di belajar. sisi meja belajar. Nah, itu bisa Ya. dikasih frame yang isinya banyak foto gitu, atau Ya. atau di sini mau dikasih apa kayak papan tulis gitu. Jadi mungkin ada Ya. PR gitu kan buat nyatet-nyatet gitu. Ya. Di sini papan apa ya? Papan tulis. Papan tulis gitu, Papan tulis. papan tulis atau papan tulis Bisa. yang pakai kapur gitu kan. Ya, juga bisa lucu. papan tulis kapur, bisa papan tulis Whiteboard yang gitu pakai ya. spidol, whiteboard. Ya, Nah. pakai spidol itu juga bisa gitu. Nah, itu nanti bisa ditempel di situ gitu. Nah, ini udah deh. Karena kan ruang anaknya Mbak Dewi ini compact banget ya untuk 2 Ya. anak lagi. Jadi betul kalau misalnya Mbak Dewi pengennya minimalis dan apa namanya? Dan compact gitu kan. Gitu. Ya. Jadinya kalau misalnya Mbak Dewi sekalian mau custom design kayak gini kayaknya cukup menyelesaikan masalah sih gitu, dan cukup long last juga gitu. Ya. Coba tadi bisa Gitu. lihat yang gambar lemarinya tadi. Oh, lemari. Ini lemari. Oke, jadi itu lemari baju Nah, ya. ini lemari baju, ini bisa full body mirror gitu kan. Ya. Jadi ini geser gitu kan. Ini Digeser, pintunya geser pintunya. gitu. Terus ini drawer gitu kan, Ya. drawer. Ini kaca apa cermin gitu juga bisa. Ya. Mungkin anaknya buat berias gitu kan. Ya. Itu juga bisa gitu. Nah, terus ini mungkin bisa dipakein motif lah gitu kan. Ya. Untuk di lemarinya. Ini cerminnya, ini motifnya gitu. Ya. Gitu sih. Dan itu yang di pojok buat tempat-tempat Tempat buku, buku ya, ini tempat bukunya gitu. Ini kan kalau meja belajar kan biasanya di bawahnya mungkin ada drawernya gitu kan juga Ya. bisa. Ini kan lemarinya kan sampai bawah nih yang ini. Ya. Nah, ini bisa buat nyimpen juga nih yang di bawah ini gitu. Oke. Ya, ya. Gitu sih, Mbak. Oke. Dewi Gitu. ada pertanyaan nggak Dewi ini sampai Kalau sini? kalau misalnya mau bikin suatu yang biar nggak bosan gitu putih semua gitu, mungkin bisa pakai wallpaper yang bisa diganti-ganti gitu kan juga bisa. Ya. Kalau misalnya mau pakai di salah satu sisi aja, mungkin di sisi sini aja gitu. Ya. Jadi dia sekalian bikin spot gitu. Jadi kalau misalnya masuk di sini pakai warna yang lain gitu. Kayak misalnya Itu kalau aku lihat ini kan kan- kayaknya suka warna peach sama biru pastel. peach sama biru pastel gitu ya, Tosca gitu kayaknya ya. Nah, Ya. ini di segini dipakein wallpaper gitu juga bisa gitu. Ya, nih Dewi nanya kalau wallpaper dinding yang sekarang Oh, pakai Masih bisa. wallpaper yang sekarang. masih bisa juga. Ya. Itu masih, wallpaper Mas. ya berarti ya. Ini kan wallpaper ya, Mbak. Ya. Mbak Dewi ya, kalau misalnya ini kan ceritanya sekalian Oh, anaknya suka adik- pink katanya. adanya suka pink. Oh, Adanya suka pink. Nggak Kakaknya apa-apa. suka biru. Oke. Ini enaknya nih kalau misalnya
kalau misalnya mau, ini kan kita harus kompromi ya antara kakak sama adik nih gitu. Ya. Nah ini kan karena kalau ini kan kita ngedesain ulang gitu kan. Ya. Nah ini bisa kita bagi dua juga bisa. Yang ini pink, yang ini Tosca Biru. gitu. Tapi warnanya tuh kalau warna pastel kan dia disandingin kan cukup bagus ya gitu untuk di Ya. ruangan sempit gitu. Jadi dia sekalian ngasih statement juga gitu juga bisa gitu. Atau tadi di Atau lemarinya ya. Di lemarinya, lemarinya. iya Heeh. di lemarinya sini gitu. Jadi Heeh. yang bagian bawah ini Bagian mungkin adiknya mungkin biru sama pink, Pink. gitu. Kalau wallpaper yang sekarang masih mau dipakai juga bisa, atau karena ini kita ngomonginnya mau nge-redesign, mungkin di salah satu sisi aja yang dipakein wallpaper, jadi yang lain diputihin gitu juga bisa. Oh, itu gitu. juga bisa. Jadi kan ini kan yang di wallpaper ini mungkin gak usah dibongkar nih, yang ini Ya. dibongkar cat warna putih gitu, kayak gitu. Jadi sama yang lain, sama furniture yang lain nyambung dia gitu. Oke. Nah kalau untuk Sama-sama itu putih. jendelanya perlu diwarnain nggak? Itu kan jendelanya warna kayu. Oh nggak apa-apa karena kan dia ada temennya nih si pintu ya. Si pintu, Pintunya kan oke. sama-sama coklat gitu, juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Oke, jadi nggak apa-apa ya si kusen jendelanya itu kayaknya nggak pakai korden, bisa juga pakai korden warna ya. Iya, itu juga bisa pakai korden gitu. Ini kan sekarang kayaknya pakai ini ya, pakai apa namanya? Kayak gini ya. Wood blind gitu ya, Wood gitu. blind. Kayaknya sih pakai wood blind. Nah, kalau misalnya mau juga furniture yang ini bunk bednya Tempat itu tidur. tempat tidurnya itu pakai warna kayu juga bisa supaya bisa apa nemenin si warna kusennya pintu sama jendela gitu. Tapi yang ini pakein warna putih gitu. Jadi biar kelihatan luas juga, nggak sempit gitu. Iya, oke. Gitu. Iya Dewi gitu. Jadinya untuk warna biru dan pink kesukaan kedua anak yang berbeda ini bisa di mana di cat yang di dekat jendela gitu, atau di deket lemari jendela. pakaiannya tadi ya, lemari baju. Iya, Untuk gitu. menandakan ini lemarinya adik, ini lemarinya kakak gitu juga Iya. bisa ya. Itu. Cuma kalau misalnya kelihatannya sih kalau dari fotonya sih dia ini ya lebih dominan pink ya. Dominan si Ini Ade. kayaknya tadinya kayak kamarnya si Ade mungkin ya. Iya gitu. Atau kan ini wallpaper nih. Kalau wallpaper kan bisa diganti gitu. Iya, Itu kan juga bisa. diganti. Itu. Gitu. Kalau misalnya Nih. bunk bed pasti lebih enak gitu. Karena dia tidurnya kan atas bawah. Gitu. Oke. Iya. Iya, adiknya lebih Adiknya egois. Oh, Sama kayak anak saya juga. Adiknya dominan. kakaknya ngalahan ya. Oh, kakaknya ngalah. Kakaknya ngalah aja. Oh ya udah. Kakak Kalau di gitu- mana-mana harus ngalah sama adiknya ya, Mbak. Gitu. Iya, Gitu. jadi gitu. Bisa juga kalau mau minimalis, jadi diputihin tapi pink dan birunya di satu space aja, jadi nggak semuanya ya. Atau di lemarinya tadi. Iya. Bisa juga di gitu. warna spraynya, terus di kordennya mungkin kalau nanti mau pakai korden gitu. Siapa tahu dengan ini kan dengan kamar yang baru nih kakak sama adik malah jadi lebih akur gitu. Adiknya malah belajar ngalah gitu kan. Jadi udah deh daripada ini biar Adil putihin semua gitu. Putihin semua, kita pakai ini ya, apa namanya? Statementnya di spray aja gitu. Jadinya kalau spray kan bisa ganti-ganti soalnya pertimbangannya Mbak gitu. Iya. Terus itu juga bisa ditambahin karpet ya berarti ya? Kan ada Bisa. Karpet bisa banget di sini gitu. Ya, berarti karpetnya juga bisa tuh warna pink dan biru. Bisa. Pink dan biru kan bisa. bagus ya warnanya. Atau gantian. Padan. Gantian bulan ini bulan ini pink. Bulan besoknya
Biru bisa juga. Kasih gitu, kalender Mbak. ya, kalender jadwal. Gitu. Tapi ini berarti anaknya kompak nih, maunya Kompak, berduaan iya. terus nih. Iya gitu. Gitu. Berarti kan Gitu kalau Dewi misalnya Mm-mm. kalau udah ada kaca di wardrobe, berarti standing mirrornya udah bisa Nggak perlu lagi ya. disingkirkan, nggak perlu lagi Heeh. gitu. Oke, Gitu ini sih. katanya Ibnul Fitria, idenya menarik buat kamar anak saya. Oh iya, gitu. Gitu Dewi. Ada pertanyaan lagi nggak Dewi ini kira-kira? Kalau misalnya Dewi kurang ini ya tadi apa sih dari awal penjelasannya Christine lupa gitu. Nah bisa dilihat di YouTube channelnya Putri Bali Design ya Wi. Nanti kita ada lagi tuh siaran ini di YouTube channelnya Putri Bali Design gitu. Tapi kalau untuk sketch yang tadi Christine bikin bisa ke WhatsApp. Mm-mm. Oke, katanya Dewi udah Kak. Sudah di capture. Oke. Gitu. Gitu. Oke Dewi, kalau gitu kalau udah jelas. Semoga jelas ya pertanyaannya. Sudah direkord juga. Dewi ini ya, ampun. gercep ya. Gercep loh anaknya. Gitu. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Dewi Sama-sama, pertanyaannya. Mbak Dewi. Kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin temennya yang lagi bangun rumah atau renovasi rumah mungkin boleh rekomendasiin kasih pertanyaan ke kita gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Gercep ya, Dewi gercep banget. Oke, Gitu. nah jadi begitu pertanyaannya, jawabannya ya Dewi ya untuk pertanyaannya tentang kamar anak. Semoga jelas. Nanti kalau misalnya mau didengerin lagi silahkan ke YouTube channelnya Putri Bali Design. Dengerin lagi deh tadi Christine ngomong apa aja sih gitu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen renovasi rumah atau mungkin renovasi restoran atau kantor gitu kan, mau new normal kan nih, semuanya serba aturannya baru nih. Restoran sekarang dine in, orang maunya yang ada suasana outdoornya supaya katanya sirkulasi udaranya lebih bagus. Itu misalnya mau renovasi restorannya mau ada bagian outdoornya dong, terus mejanya dibikin jarak-jarak tapi biar tetap terlihat nyaman dan bagus. Gimana sih bagusnya? Nah, tanyain aja ke Putri Bali Design ya, yang akan dijawab setiap hari Rabu dan pertanyaan ditunggu sampai dengan hari Sabtu. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau membahas Mbak. nih. Sebentar. Nih kayak aku ada ide lagi nih. Oh gitu. Tiba-tiba kering gitu ya. Gitu. Sebentar ya, ini Dewi kalau masih misalnya ada di situ mau, ya. nggak apa-apa, nanti kan Mbak Dewi bisa nonton ya. Gitu. Ini kalau misalnya mau juga bisa tetap di tempat yang sama gitu ya, tetap di tempat yang sama di denahnya Mbak Dewi ini, tapi dia pakai fixed furniture juga. Ya. Dia Nih Dewi, tiba-tiba Christine punya ide brilian lagi nih. Brilian idea. Nah, ini kalau misalnya Mbak Dewi mau pakai layout yang sama juga bisa. Jadi ini kan layoutnya Mbak Dewi yang ini, yang sekarang ini. Ya. Tapi dia pakai pakai bunk bed yang lebih yang fixed furniture juga. Jadi dia lebih pendek dari pakai tempat tidur geser. Ya. Pakai tempat tidur geser, tapi dia lebih pendek. Kalau misalnya dia spring bed gini kan dia tinggi ya. Tinggi, gitu. ya. Kalau misalnya pendek gitu, dia dia bisa ditarik juga gitu kan, Ya. bisa ditarik gini. Nah di atasnya itu kita gunakan untuk lemari penyimpanan nih gitu. Jadi ini di atasnya tempat tidur ini kan tempat tidur nih Mbak. Nah ini di atasnya itu kita pakai lemari. Untuk menyimpan Nempel tembok gitu ya. Lempel tembok, fixed furniture juga gitu. Jadi ini tempat tidur, meja belajar
yang di sebelah tempat tidur kan, gitu di sebelah Ya. apa namanya pintu. Ya. Nah, di sini kursinya gitu kan, gitu. Di sini kursinya, gitu. Nah ini pintunya di sebelah sini ya, gitu. Nah ini kursinya. Ya. Nah ini kita buatkan tempat penyimpanan gitu, yang fix di atas tempat tidur, nyambung ke Di tembok. atas meja belajar gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi Nah, ada ini dua, bisa ada dua ini ya. ada dua alternatif gitu. Kalau yang Dua pertama kan kita pakai layout yang baru gitu. Ya, Kalau yang di kedua pakai layout yang Mbak Dewi lama. sekarang ini. Cuma dia ya tetap bikin fixed furniture juga gitu. Jadi benar-benar bisa digunakan untuk nyimpan apa namanya buku-buku atau misalnya mainan anak-anak gitu. Jadi ini kan misalnya bisa terbuka nih, ini bolong. Ya. Ini bolong, ini yang ditutup gitu. Yang ini yang bolong, ini Ya. misalnya bisa dipakai ditaruhin lampu atau misalnya boneka gitu kan bisa ditaruh di sini gitu. Nah, terus ini bisa untuk buku-buku, ini yang tertutup gitu. Oke. Kayak Oke. gitu. Nah, ini Iya, meja iya. belajar yang sekarang ada gitu, tapi dia dibuatkan yang nyambung gitu di atas gitu. Oke. Seperti Jadi itu ada dua sih. alternatif nih, Ada Dewi. dua alternatif. Bisa seperti layoutnya seperti yang sekarang. Lemari baju berarti nggak ganti ya, tetap yang itu ya. Lemari baju bisa nggak ganti gitu. Ya. Nah, tapi di atasnya dibuatkan Di atas lemari ditambahin lemari. gitu. Oke, Gitu. oke. Nah, sekarang terserah Dewi suka desain yang mana. Sukanya yang mana gitu. Kalau Kalau misalnya saya ini sih kan suka yang satu ya. yang pertama ya, karena kan sekalian ngedesain ulang gitu istilahnya Iya. gitu. Gitu Oke, sih. jadi ada dua alternatif desain ya, Wi. Oke, kalau Sorry, dari gitu. tadi kepikiran nih gini juga bisa gitu. Ide briliannya muncul tiba-tiba ya. Gitu. Oke, semoga jelas ya Dewi, ntar bisa dilihat lagi di YouTube channel Putri Pali Desa. Gitu. Oke. Gitu, oke. Tin, gimana nih lagi sibuk apa? Proyeknya Seni Desain yang di Bekasi udah sampai mana progresnya? Lagi yang proyek yang di Bekasi yang di Bekasi lagi ini sih masih desain development sih, udah bentar lagi udah selesai. Oh gitu. Itu ada kamar anaknya juga kah? Kebetulan enggak, gitu. Karena itu buat ibu-ibu yang anaknya nggak di situ gitu. Apa namanya nanti kamarnya tuh mau disewain gitu untuk apa namanya untuk airy room gitu ya Mbak. Kalau misalnya kan sekarang ada tuh yang buat nyewain itu pengen dibuat seperti itu. Iya gitu, pengen dibuat kayak gitu. Jadi anak-anak nggak ada di situ gitu. Oh, jadi ini buat ibu dan untuk yang disewa-sewain kamar itu ya. Gitu. Oke, semoga lancar proyeknya. Amin, Seni thank you. Desain. Thank you. Oke, nah ini karena dari pertama question and answer ada sampai sekarang, hampir setiap minggu kita dikasih pertanyaan yang kita dapet tuh mengenai kamar anak terus. Akhirnya sekarang kita mau bahas nih tentang kamar anak. Nah, gimana Tin? Apa aja sih yang kamar anak yang sudah pernah juga didesain sama Putri Bali Desain? Pokoknya kan kita kalau kita ingat yang kemarin-kemarin itu, intinya tuh kalau misalnya mau mendesain kamar anak, itu kita harus ada kompromi antara si orang tua dan si anaknya gitu kan. Karena kita harus ingat ini kan yang kita desain itu kan si anak ya gitu, yang akan menempati itu si anak gitu. Karena esensi dari desain itu kan berguna untuk yang menempati gitu kan. Yang menempati si anak ya kita harus kompromi gitu, jangan mau baiknya sih jangan mau kita ya yang diakomodir gitu, maunya anak yang harus diakomodir gitu. Tapi kalau misalnya anaknya pengen Barbie gitu terus mau di Barbie-in semua gitu, terus kita mikirnya aduh nanti kalau misalnya ganti tema aku mesti ganti lagi dong gitu. Nah itu kan bisa diarahkan gitu supaya biar nggak kayak gitu banget gitu kan, kita bisa arahkan gitu. Tapi keinginan anak yang
terpenuhi gitu supaya si anak itu betah di dalam kamar gitu. Oke. Terus kemudian apa yang paling penting itu juga apa namanya yang ada di kamar tidur ya, kayak tempat tidur, terus habis itu tempat penyimpanan gitu. Tempat penyimpanan tuh baju, terus habis itu Ya. tempat penyimpanan mainan. Kalau misalnya Ya. udah remaja suka baca, tempat nyimpen buku gitu. Ya, Terus majalah. sama majalah gitu, sama meja belajar sih, dan ininya kursinya gitu. Ya. Gitu sih Oke. Mbak. Nah, kita mau bahas nih yang udah pernah didesain sama Putri Bali Design ya. Oke, kita mau bahas yang ini dulu ya, kamar yang apa? Pengen lemarinya banyak, Oh, pengen iya. lemarinya besar-besar ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini Nah salah satu ini contohnya ya. ini desain Putri Bali yang paling yang terakhir kita desain gitu kan. Jadi Ya. kita pakai lemari yang besar-besar gitu supaya tempat penyimpanannya banyak gitu. Ya. Mungkin yang disimpan di sini bukan hanya untuk keperluan si anak ya, tapi untuk keperluan di luar itu mungkin ada spray, bed cover gitu, Ya, itu bisa sekalian. ditaruh di sini gitu. Oke. Jadi Terus ini apa lagi nih Mbak? ada lemari besar-besar di samping dan di atasnya ya. Iya. Oke, nah kalau ini adalah contoh untuk apa nih, Tin? Nah ini kita mau menunjukkan bahwa kan aku selalu bilang kalau misalnya kamar tuh paling enak dia putih semua gitu. Cuma kalau Ya. misalnya ini bisa apa namanya, lemarinya tuh nggak putih gitu. Lemarinya bisa berwarna. Tapi kalau misalnya warnanya kayak gini kan enak tuh kelihatannya. Jadi nggak bikin sempit juga gitu ruangannya gitu. Jadi Iya. tinggal pemilihan warnanya aja sih kalau misalnya wardrobe-nya mau dikasih warna gitu. Oke, ini warna birunya biru apa nih ya? Bukan Biru pastel ini. kayak bukan pastel sih. Ini termasuk pastel sih Mbak. Lebih Termasuk ke pastel. bukan biru yang ada tuh kalau yang Rumah Pejaten itu baru biru yang statement banget. Kalau ini sih lebih ke pastel gitu ya, sama kayak pinknya tuh pink yang pastel gitu. Oke. Jadi ini lemari bisa diwarnain tapi dengan warna-warna yang soft lah, yang soft. gitu. Oke, nah kita ada lagi nih desain. Nah, kalau ini gimana nih, Tin? Kalau ini sama-sama kamar anak. Dan ini kamar anaknya juga sempit gitu. Jadi kita memaksimalkan ruang yang ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kamar anaknya juga sempit, ini kita bisa pakai bawah tempat tidur, kita bisa pakai space-nya gitu. Terus di atas headboard kita juga bisa pakai space untuk nyimpan boneka atau buku, itu juga bisa kita pakai gitu. Itu di bawah tempat tidur ada lemari ya? Ada laci-laci gitu. Jadi benar-benar bisa maksimal tuh gitu. Oke. Jadi ini kan ini kan kayaknya tuh sempit gitu, tapi kan tetap aja enak gitu kan. Enak dilihat karena ininya ya, denahnya udah enak tuh, layoutnya udah enak. Iya, layoutnya enak gitu. Oke, jadi yang barang-barangnya banyak bisa ada laci di bawah tempat tidur atau di atas kepala di headboard. Di atas headboard juga bisa dipakai, ya dimaksimalkan gitu. Maksimalkan space-nya. Dan yang ini apa nih, Teh? Ini lucu, manis banget ya. Ini juga yang aku bilang, ini kan kayak tadi tuh contohnya, itu pintu sama pintunya kan tetap kayu tuh gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Yang lain kalau misalnya mau tetap putih juga tetap enak kan dilihatnya, walaupun yang kusennya pintu sama jendela beda sendiri, tetap enak dia gitu. Iya. Gitu. Ini desainnya tuh kayak klasik gitu Mbak gitu, karena nyesuaiin di luarnya juga gitu. Oke. Itu warna pink dan ungu tuh kemauan anaknya atau gimana? Kemauan anaknya gitu. Jadi kan ini kan warna-warnanya kan juga hanya sebagai aksen aja kan gitu. Jadi dia nggak
kalau misalnya di warna ungu semua atau pink semua kan pasti akan sempit juga, terus habis itu lebih Benar-benar. monoton. Kalau kayak gini kan lebih Iya. kelihatan Iya. catchy gitu loh Iya. warna-warnanya, karena dia hanya Benar, sebagai benar. spot-spot aja gitu, Iya, aksen. Pertama saya lihat juga langsung, oh ada pink, oh ini kamarnya pink, kamarnya ungu. Padahal Langsung cuman ke hanya di bed cover sama di karpet aja, cuman headboard udah, gitu. udah ketahuan nih temanya Ketahuan. pink. Ya. Gitu. Oke, nah yang ini adalah kamar laki nih, laki banget nih. Laki banget nih. Ini kebetulan Oke. anaknya udah ini kayaknya SMA ya anaknya ya gitu. Jadi Oh, udah dia remaja. udah remaja gitu. Jadi temanya udah langsung kelihatan kayak kamar biasa kan gitu loh Ya, gitu. Jadi kamar dewasa. kamar dewasa gitu. Jadi bener-bener kita nyesuaiin warna kayunya, warna lemarinya itu udah yang gelap kayak gitu. Jadinya Oke. udah langsung kelihatan manly banget gitu, boy banget lah gitu. Iya. Gitu. Oke. Dan ini, nah kalau ini, Nah, ini kalau misalnya ini kita pakai lemari besar juga, tinggi juga gitu. Kebetulan kamar anaknya luas. Kalau punya kamar anak yang luas, ini kita bisa belah tuh di tengah, kita pakein kredensa gitu ya. Nah, itu Ya. bisa kita taruhin TV gitu di situ. Oke. Jadi kita kasih penyekat tapi tidak membuat ruangan sempit juga. sempit. Gitu. Oke. Jadi tuh di tengah-tengah tuh berarti meja untuk TV ya? Gitu. Jadi Oke. di tembok yang sebelah sana itu wardrobe sama meja belajar. Di Oke. sisi yang sebelah sini tempat tidur, dipisah sama Oke. kredensa untuk naruh TV gitu. TV. Oke, jadi terlihat luas ya? Terlihat luas, tapi kan udah areanya tuh area tidur yang sebelah sini, area belajar sebelah sana gitu. Iya. Tapi tidak Jadi udah- kayak jadi nggak dibatasin ya, dibatasin dengan TV ya. Iya Oke. gitu. Dan ini adalah project yang lagi ongoing ya. Yang lagi ongoing. Kayaknya Mbak Dian Putri Bali pernah live juga ya pas waktu di sini Iya. kan gitu. Iya, Nah, kita pernah ini live juga di Rumah Pejaten nih. Nah ini kan lagi jalan ini. Ini yang aku bilang biru tua lah, ini termasuk biru tua kan gitu. Oke. Tapi dia nggak bikin sempit gitu karena yang lainnya Iya. putih tuh dominannya gitu. Dominasi warna putihnya tetap kerasa gitu. Oke. Ini pertama kali saya lihat ruangan kamar anak ini ya, kan belum diisi tempat tidur, belum diisi apa-apa. Saya pikir ini kok kecil banget ya, apa muat ya tempat tidur. Tapi ternyata setelah digambar, diukur, ternyata muat macam-macam ya. Ada tempat tidur, Muat ya. ada meja belajar, ada ruang tempat TV, rak TV gitu. Iya, enak kalau misalnya didesain dari awal sih sebenarnya enaknya itu gitu. Jadi semua tuh terukur ya gitu. Jadi nggak benar. kira-kira lah gitu. Iya, atau sebelum lihat kamarnya, sebelum lihat ruangannya udah beli, pas dipasang, oh nggak cukup, oh nggak pantas ya, kayak bingung. gitu. Jadi, gitu. jadi lebih baik diukur dulu, digambar dulu, atau telepon Putri Bali Desain ya. Iya, betul. Gitu. Nanti bisa kita gambarin gitu, supaya nggak salah nanti kamar anaknya. Gitu. Nah, jadi untuk kamar anak tuh ternyata banyak banget yang bertanya, dan tadi udah lihat desain-desain dari Putri Bali, desain yang gambar itu macam-macam ya, macam-macam kasusnya gitu, macam-macam kasusnya untuk kamar anak. Ada yang kamarnya sempit tapi harus dimaksimalkan, ada yang besar tapi gimana caranya supaya nggak terlalu luas gitu kan. Dan beda-beda kan hasilnya. Kamar Beda-beda anaknya nggak semua sama gitu. Jadi kita nyesuaiin sama Benar. apa yang klien mau gitu. Nah, teman-teman kira-kira tadi suka gambar yang mana? Kalau saya senang yang itu tadi, yang tengah-tengahnya ada rak TV itu kayaknya. Karena tempatnya ininya luas, Mbak, kamarnya. luas dan itu nggak seperti kamar anak. Maksudnya bisa sampai remaja. Gitu Iya, ya. benar. Bisa sampai tua dia di situ dipakai. Benar. Oke, kalau gitu nih kita udah 50 menit nih ngobrol-ngobrol nih.
Ya, jadi buat Gitu. teman-teman, sekali lagi mau ngingetin, ada yang mau renovasi rumah, atau renovasi restoran, atau kantornya mungkin, atau mungkin villa gitu ya. Ada yang mau direnovasi, atau ada yang mau ganti suasana, tapi bingung mau diapain. Nah, hubungin aja Putri Bali Design ya. Tadi dengan cara DM aja ke Instagramnya Putri Bali Design atau email ke putribalidesign@yahoo.com. Nah, di situ tulis aja ruangan apa yang mau diubah dan kebutuhannya apa aja di ruangan itu. Jangan lupa lampirkan fotonya agar kami bisa jelas gitu menjawab pertanyaannya. Dan kalau sudah bertanya, jangan lupa join live kami setiap hari Rabu untuk bisa dapat berinteraksi langsung dan berkonsultasi dengan Putri Bali Design, dan ini gratis, free, nggak dimintain apa-apa kok. Jadi kita tunggu ya pertanyaannya sampai hari Sabtu untuk kami jawab pada hari Rabu. Dan kalau ketinggalan live-nya atau nggak bisa nih kalau hari Rabu nih saya sibuk atau gimana, nah jangan salah, bisa lihat di YouTube-nya, YouTube channelnya Putri Bali Design. Nah, di situ jangan lupa subscribe karena kita akan update setiap minggunya. Gitu ya. Iya. Jadi ditunggu pertanyaannya sampai hari Sabtu untuk kita jawab pada hari Rabu. Gitu. Oke, Tim. Jangan lupa protokol kesehatannya ya, Tim. Iya, Supaya selalu, tetap Mbak. sehat-sehat. Pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan jaga jarak. Karena ya, saya lihat nih udah banyak orang-orang yang kayaknya ngerasa cuek aja deh. Udah mulai cuek banget. Kayak nggak ada apa-apa gitu, udah mulai Oh gitu. di jalanan. Jadi mungkin makanya jadi banyak lagi gitu. Jadi please ya teman-teman, jangan lupa protokol kesehatannya. Ya, siap. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Buat yang baru join, aduh sorry banget kita udah dari jam 4 waktu Jakarta dan jam 5 waktu Bali tadi. Jadi ya, udah kehabisan nih sekarang, tapi bisa dilihat lagi nih YouTube channelnya Putri YouTube. Bali Design. Oke, terima kasih yang sudah join dan terima kasih yang sudah memberikan pertanyaannya. Sampai ketemu lagi. Makasih Dah, Christine. thank you. Ya, makasih Mbak. Dah. Dah.